Shalom, selamat pagi kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah jika setia kepada Tuhan masih ada pengharapan. Kita membaca Injil Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13 ya. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Kita loncat ayat yang ke-16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Amin. Puji nama Tuhan. Ada seorang perempuan Yahudi yang dirasuk setan sehingga bungkuk dan sangat menderita selama 18 tahun. Tetapi perempuan ini masih bisa memikirkan Tuhan, masih bisa menyatakan dirinya sebagai bangsa Israel, keturunan Abraham yang setia kepada Tuhan, yaitu setiap hari Sabat dia berusaha keras, berjuang, bergumul untuk bisa datang beribadat. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tentu roh jahat yang merasuk perempuan tadi berusaha keras untuk menghalangi perempuan tadi datang beribadat. Tetapi walaupun dirasuk setan dan sengsara, perempuan ini masih bisa memikirkan bahwa dia orang Yahudi, harus menaati hari Sabat, harus datang beribadat. Dan perempuan tadi juga masih bisa mendengar suara hati nuraninya yang senantiasa mengingatkan hukum Taurat, hari Sabat harus datang beribadat. Dan perempuan tadi menaatinya. Puji nama Tuhan. Di sini kita bisa belajar kalau seorang itu masih setia kepada Tuhan, menaati firman, selalu datang beribadat walaupun mengalami rintangan yang sangat berat karena roh jahat selalu akan menghalanginya, tetapi perempuan tadi tetap beribadat walaupun dengan sengsara, maka berarti masih ada pengharapan karena pada waktu itu dia berjumpa dengan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sedang mengajar firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan perempuan tadi walaupun dirasuk setan, tubuhnya sangat sakit, sengsara karena bungkuk 18 tahun. Tetapi perempuan tadi masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kemudian setelah Yesus mengajar, dia berbicara kepada perempuan itu tadi, mengatakan, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Inilah kuasa firman, inilah rema. Kemudian Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Seketika itu juga menjadi tegak, sembuh total dari penyakit bungkuknya. Haleluya. Sebagai anak Abraham, keturunan Abraham, memang perempuan tadi memiliki hak
untuk menikmati janji Allah, yaitu pemulihan. Galati pasal 3 ayat yang ke-29 mengatakan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, yaitu pemulihan. Dalam aspek apa saja, penyakitkah, ekonomikah, atau kekacauan rumah tanggakah, hidup nikah yang terancam perceraian atau sudah ceraikah, Tuhan berkuasa untuk memulihkannya. Puji nama Tuhan. Tetapi satu perkara, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ya, di sana dikatakan ayat yang ke-25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Ya, ada orang Kristen itu yang senantiasa khawatir saja, khawatir sehingga bungkuk secara rohani, hanya melihat ke bawah, hanya melihat, memikirkan perkara-perkara dunia ini, masalah-masalah dunia, ekonomi dan sebagainya, sehingga diliputi dengan selalu kekhawatiran, bungkuk, dan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan ibadah, ya, berusaha untuk mengatasi kekhawatirannya dengan cara-cara dunia, sehingga makin bungkuk, 18 tahun bungkuk. Itu satu perkara yang sangat menyedihkan, ya. Puji nama Tuhan. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Apakah itu perkataan yang baik? Itulah firman Allah. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada firman Allah. Perkataan yang baik menggembirakan orang, karena orang itu ketika menerima firman Allah mengalami pemulihan imannya kepada firman, kepada janji Allah. Itu mendatangkan kesembuhan, mendatangkan pemulihan, mendatangkan berkat. Hatinya akan bergembira dan akan memuji dan memuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Pesan firman Allah pada pagi hari ini, jangan sekali-kali meninggalkan ibadah, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan dan firman-Nya, sebab kalau Anda meninggalkan Tuhan dan firman-Nya, maka tidak ada pengharapan. Tetapi kalau setia kepada Tuhan, walaupun menghadapi rintangan yang berat, tapi berusaha untuk tetap menerima pengajaran firman Allah, maka janji dan hak saudara untuk dipulihkan akan saudara alami dengan luar biasa. Tuhan akan menjawab doa saudara lebih daripada yang saudara harapkan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman Allah pada pagi hari ini yang mengingatkan kami, jangan sekali-kali kami meninggalkan Tuhan. Sebab jika meninggalkan Tuhan tidak ada pengharapan dan berakhir pada kebinasaan. Berikan kepada kami ya Tuhan hati yang setia, setia kepada Tuhan, setia dalam firman, setia dalam doa, dan setia di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan saudara.